Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alisidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita akan bahas tentang keuangan di rumah tangga, termasuk persiapan kalau biaya pernikahannya seperti apa. Nah, ini penting nih. Survei membuktikan, nih teman-teman kalau suka CFD-an, itu KUA itu lagi sering campaign untuk nikah, bener nggak? Tahu nggak kenapa? Karena datanya menunjukkan perceraiannya lebih tinggi daripada pernikahannya. Kaum Gen Z, milenial muda, ada tren yang malas nikah. Nah ini dia, karena termasuk takut sisi keuangannya. Dan saya punya teman ngambil doktor, analisisnya tentang perceraian di Indonesia. Dia survei di beberapa KUA. Ternyata penyebab utama perceraian itu masalah ekonomi, keuangan. Orang ketiga itu masalah yang kedua. Maka pemahaman keuangan menjadi penting banget. Ya. Islam ngomongin tentang ibadah, itu bukan ibadah mahdhoh aja, tapi Islam itu lengkap. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Islam itu komprehensif. Jadi dalam Islam juga ngatur masalah keuangan. Bahkan beberapa hal terkait dengan keuangan dalam Al-Qur'an itu penjelasannya detail sekali. Ya. Contohnya untuk zakat. Zakat diberikannya kepada 8 asnaf, 8 golongan. 8 golongannya disebutkannya dalam apa? Dalam Al-Quran, bukan dalam hadis. Ilmu waris. Seorang suami yang meninggal, istrinya dapat berapa? 1/4 kalau nggak punya anak, 1/8 kalau punya anak. Kalau istri yang meninggal, suami dapatnya setengah kalau nggak punya anak, 1/4 kalau punya anak. Ya, ibu bapak dapat berapa? 1/6 kalau punya anak. Kalau tidak punya anak, ibu dapatnya 1/3, bapak dapatnya sisanya. Asobah. Detil tuh, ada setengah, ada setengah, ada 2/3, ada 1/6, ada 1/4, ada 1/8, ada 6 rumus tuh. Nah itu detil sekali ketika ngomongin masalah uang, masalah harta. Nah, ini juga ini sebagai dasar aja. Nah, pembahasan kita karena waktu kita nggak panjang, nanti kita selesai di jam 5.30 ya. 5.30 teman saya mau buka puasa di sini. Ya, ada yang mau buka puasa di sini nggak? Nah, kita traktir yang buka puasa di sini. Coba ada berapa orang yang buka puasa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, siapa? 7, 8, 9, 10. Oke, kita siapin ya. Nasi Padang suka kan? Nah, suka. Kita siapin nasi Padang untuk peserta di sini. Nanti bilang ke Pak Wan ya, sampaikan ya. Oke. Agenda kita adalah pengantar Islamic Financial Planning seperti apa, tujuan dan manfaat Islamic Financial untuk pranikah dan juga pernikahan, di masa pernikahan. Itu kan untuk keluarga lah. Langkah-langkah praktis, terus juga tadi Ustadz Bima sempat menyampaikan tentang perjanjian pranikah. Prenuptial agreement, perjanjian pranikah, meskipun sekarang bisa dibikin setelah nikah. Nah, apa sih pentingnya atau pemahamannya dulu, terus apa yang boleh, apa yang nggak boleh secara syariah, ini penting. Jadi memang kalau beliau mengatakan nggak boleh, memang ada yang nggak boleh. Yang diperjanjikan dalam prenuptial agreement memang ada yang nggak boleh, tapi ada yang boleh. Nah, apa manfaatnya, apa maksudnya kita akan bahas nanti. Semoga waktunya cukup. Perencanaan keuangan. Saya pinjam mic aja deh biar berdiri. Baik.
Ini dasar ayat Al-Quran yang bicara tentang perencanaan keuangan. Ketika Nabi Yusuf ditanyain, Nabi Yusuf itu kan masuk penjara, bener nggak? Nah, di penjara dia ketemu dengan dua orang, di mana dua orang itu bermimpi, yang satu naruh sirup khomron, naruh minum makanan di atas kepalanya, dimakanin sama burung, dan satu lagi menuangkan minuman keras. Kemudian ditafsirkan oleh Nabi Yusuf, ditakwilkan oleh Nabi Yusuf, yang satu akan bebas. Dan setelah bebas akan menjadi orang kepercayaannya raja. Nggak taunya beneran. Setelah itu dipanggil salah satu di antara dua temannya Nabi Yusuf, dan keluar jadi orang kepercayaannya raja. Sebelum keluar, Nabi Yusuf berpesan sebetulnya, nanti kalau keluar bantu kita untuk keluar juga ya. Gitu. Karena kan dia akan jadi kepercayaannya raja. Lupa. Orang tersebut sampai rajanya bermimpi melihat 7 ekor sapi yang kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Nah, kemudian melihat 7 gabah yang berisi dan 7 buah yang kering. Kemudian raja ngumpulin, ini pasti ada maksudnya nih mimpi saya, kata raja. Kemudian raja ngumpulin para eselon 1, eselon 2 kira-kira gitu lah, orang-orang kepercayaannya, ring 1, ring 2-nya dikumpulin. Saya mimpi seperti ini, apa artinya? Sehingga saya bisa memutuskan sesuatu yang baik buat rakyatku, kata si raja tersebut. Temannya Nabi Yusuf ingat, oh ya raja, di penjara ada namanya Yusuf, pandai sekali dia menakwilkan mimpi. Kemudian ketika diceritakan tentang mimpinya raja, Nabi Yusuf bilang, qala tazra'una sab'a sinina daban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Summa ya'ti min ba'di dzalika amun fihi yughwathun nas wa fihi ya'sirun. Nabi Yusuf bilang, supaya raja kan Anda bercocok tanam selama 7 tahun lamanya dengan sungguh-sungguh, tapi apa yang kamu hasilkan, apa yang kamu panen, apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit yang kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun-tahun yang sulit tadi itu, kecuali sedikit dari yang kamu simpan akan habis. Dalam bahasa Arab kita tahu kata 7 seringkali bukan berarti 7 beneran. Langit, 7 lapis langit, bisa jadi lebih. Pusing, 7 keliling. Memang 7 kali kan gak keliling sekali. Menunjukkan kata banyak. Nah, dalam Al-Quran juga, bekerjalah kamu selama-lamanya, selama kamu mampu. Kalau bahasa tafsiran keuangannya, berproduktiflah kamu sepanjang usia produktif. Ya, karena 7 bisa berarti 7, bisa juga berarti banyak. Ya, 7 tahun lamanya dengan sungguh-sungguh. Yuk kita, ini yang cowok-cowok terutama, kerja dengan sungguh-sungguh. Tapi, ini ngajarin frugal living nih. Hidup dengan efisien, dengan hemat. Apa yang kamu hasilkan, apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di bulirnya. Yang punya gaji, biarkan rekeningnya itu, biarkan uangmu ada pada rekeningmu, kan gitu terjemahannya tuh. Kecuali sedikit yang kamu makan, ini frugal living nih yang diajarkan Nabi Yusuf nih. Karena setelah itu akan ketemu masa-masa 7 tahun juga yang amat sulit. Ketika kita udah gak bisa produktif lagi. Ketika kita udah senior, udah tua, udah gak produktif lagi. Atau masa-masa sakit misalkan. Pada saat itulah yang kamu simpan, kamu akan pakai. Ini ngomongin dana pensiun nih. Ini perencanaan keuangan, maka direncanakan. Jangan gaji sekarang, habis sekarang juga. Ya, punya pendapatan sekarang dikasih uang sama suaminya nanti habisin. Ya, enggak jangan dihabisin. Ya. Nah, perencanaan keuangan itu apa? Ini kita mau, ada yang sudah nikah, ada yang mau nikah. Kata utama dalam perencanaan keuangan adalah proses. Jadi mempelajari perencanaan keuangan itu tidak ujuk-ujuk kaya, enggak. Tapi ada proses yang harus dijalani untuk apa? Mencapai tujuan hidup kita. Tujuan hidupnya, Pak, saya sebentar lagi mau menikah. Kapan? Tahun depan. Udah ada duitnya belum? Belum. Nah ini, berarti tujuan hidupnya nyiapin uang untuk biaya pernikahan.
Setelah menikah, nyiapin dana pendidikan anak-anaknya, nyiapin dana untuk beli rumah. Misalkan kalau tadi pada nggak mau tinggal di rumah mertua, ya. Kalau cowok pada mau tinggal di rumah mertua nggak? Enggak juga, waduh. Ya. Ya, sama dengan cita-cita saya dulu. Saya dulu punya cita-cita tidak menikah dengan orang yang sekota, ya. Tidak tinggal di kotaku dan tidak tinggal di kota istriku. Nah, kejadian deh. Menikah tidak sekota, tinggalnya di Bekasi. Enggak tinggal di tempat keluarga kota kelahiranku, tidak juga kota kelahiran istriku. Nah, gitu. Begitu tujuan hidup, prosesnya yang penting. Proses untuk mencapai tujuannya apa? Nah, tujuannya pengen pergi haji berdua sama pasangan, sama istri atau sama suami. Butuh budget berapa? Butuh budget untuk daftar masing-masing 25 juta. Berdua 50 juta. Pelunasannya sama biaya lain yang lebih banyak. Jangan-jangan 25 juta lagi atau 50 juta berdua. Berarti nyiapin duit 100 juta. Daftar dulu deh 50 jutanya. Untuk pelunasan dan lain-lain sambil jalan sambil disiapin. Tarik ke belakang, kapan cita-cita pengen daftar? 5 tahun lagi, 3 tahun lagi. Dari sekarang harus nabung berapa? Itulah proses tuh. Itulah proses ya. Melalui apa proses itu bisa terjadi? Tujuan hidup itu tercapai, manajemen keuangan, pengelolaan keuangan dengan terencana. Enggak FOMO-an. Ada temennya ganti gadget, ikut ganti gadget. Nah ini bahaya. Nggak boleh FOMO-an. Kalau ngomong perencanaan keuangan harus disiplin, rapi, terencana. Semua namanya perencanaan keuangan itu selalu berkaitan sama tujuan keuangan, financial goals dan keuangan. Kayaknya ribet banget ya, tujuannya banyak banget, tapi prosesnya panjang, rumit banget nih. Tapi satu tujuan kita, apa yang akan kita tujuan? Sehingga perlu ngobrol sama pasangan atau calon pasangannya. Tujuan hidup kita apa? Perlu sampaikan di masa-masa taruh. Jangan sampai tujuan hidupnya beda banget. Oh nggak cocok kalau gitu. Mumpung masih ada waktu untuk tidak terlanjut misalkan. So tujuannya pokoknya ini anu-anu yang sifatnya materi banget. Sementara Anda sebagai calon istrinya pengennya punya rumah tahfiz misalkan gitu. Yang satunya punya apartemen di anu gitu. Pengen jalan-jalan ke tiap tahun ke luar negeri gitu. Sementara yang istrinya pengennya umroh tiap, nah yaudah jalan-jalannya umroh gitu. Nah, bisa disatuin apa enggak bisa disatuin? Nah ini ngobrol itu penting. Kalau yang sudah menikah lebih penting lagi. Kalau sudah menikah itu akan sulit sekali ngomong sama pasangan kita tentang cinta. Itu sulit. Lebih sulit lagi ngomongin tentang keuangan dengan si cinta. Ah ini. Karena butuh keterbukaan. Yang Anda suka emosi ngomongin uang. Yang Anda suka, terutama cowok-cowok juga nih. Ngapain sih mah? Ngapain sih bu? Ngomongin tentang, ngapain sih bunda? Ngomongin tentang keuangan. Nggak percaya sama ayah-ayah gitu. Nah, apa sih? Baru mau ngobrol udah emosi duluan kadang-kadang gitu. Apa sih ayah? Nanya uang belanja. Kayak nggak percaya aja mama simpen juga gitu. Ini kan. Yuk ngobrolin dengan kepala dingin karena nggak mudah. Lagi-lagi, kalau kita punya tujuan keuangan yang sama, punya tujuan keuangan itu sebetulnya tujuan hidup kok. Tujuan hidup kita tuh mau dibawa kemana, rumah tangga, bahtera rumah tangga kita mau dibawa kemana. Itu tujuan hidup kita. Ya Anda naik pesawat, naik mobil, naik motor, naik sepeda. Ini mau kemana? Kan punya tujuan. Nah kalau boncengan, yang satu tujuannya ke Jakarta, yang satu tujuannya ke Bogor, ya nggak ketemu. Berantem tuh di jalan teman-teman. Tapi kalau kita punya tujuan sama ini, kita tujuannya ini. Kita ingin mendapatkan ridhonya Allah. Oke, caranya apa? Baru kita detilkan. Ya kita tujuannya ibadah. Ibadah yang gimana? Oke, ibadah. Udah pada haji belum? Oh belum. Kapan kita mau ibadah haji? Kan fardu ya? Fardu. Tapi indahnya Islam, sesuatu yang fardu, yang wajib, berkaitan sama harta, itu pasti ada term and condition yang berlaku. Pasti ada syarat dan ketentuan berlaku. Haji
Siapa yang wajib? Yang mampu. Tapi mampunya nggak pakai ngeles. Ditanya pendapatannya berapa? Dalam satu rumah tangga ini pendapatannya misalkan 10 juta. Mampu nggak? Nah, kalau cuma mampu, nggak mampu pakai ngawang-ngawang namanya. Yuk kita hitung. Orang harus bisa nabung minimal 10%. Kalau pendapatannya 10 juta, 10%-nya berapa? 1 juta. 10%. Ya, 10 juta, berarti 10% berapa? 1 juta. 1 juta setiap bulan. Kalau dia sudah punya pendapatan itu selama 5 tahun, berarti harusnya dia bisa nabung 1 juta kali 60. Harusnya dia bisa nabung 60 juta. 60 juta. Kalau untuk daftar berdua udah bisa belum? Udah bisa. Nah ini harusnya mampu nih orang kayak gini nih. Biaya hidup kami lebih tinggi. Yang UMR bisa hidup loh. UMR Bekasi itu paling tinggi. 6 juta kurang dikit. UMR Bekasi nih. Jakarta aja kalah. UMR Bekasi, kota Bekasi itu hampir 6 juta. Nah, tapi orang yang hidup UMR jadi mampu kok jangan-jangan kadang-kadang ngomongin keuangan itu mirip dengan rumus kimia. Rumus fisika, maaf salah. Rumus fisika. Ya. Gaya berbanding lurus dengan beban. Gitu kan? Kimia gitu, fisika kan gitu kan. Maka kalau dalam keuangan beban hidup itu sebanding dengan gaya hidup. Kalau banyak gaya, ya susah hidup kan gitu. Ya, makanya jangan banyak gaya lah. Nah ini, yang penting punya tujuan keuangan, ngobrolin sama pasangan atau calon pasangan terkait dengan tujuan hidup keuangan keluarga ini mau kemana. Tujuan hidup keluarga mau kemana. Yuk tetapin bareng-bareng. Ya. Nggak mudah. Nih, kita nih berada di sini. Kita lakukan, nanti kita akan lihat kondisi keuangan kita sehat apa enggak. Termasuk maaf. Pada saat posisi kita mau start nih, mengarungi perjalanan kehidupan, menuju tujuan-tujuan hidup, nyekolahin anak, punya rumah, punya kendaraan, pensiun sejahtera, pergi haji atau umroh dan sebagainya, ini tujuan ya. Ini meniti nih, pada saat akan menikah, harus check up dulu. Kalau tadi check up kesehatan, ini perlu juga check up keuangan. Maaf, jangan segen-segen nanya atau cari tahu calon pasangannya punya utang apa tidak. Tanyain. Kalau kemungkinan dia berbohong, cari tahu. Sekarang di Bank Indonesia itu bisa ngecek SLIK, OJK sekarang ya. SLIK itu sistem layanan informasi keuangan nasabah. KTP-nya kita bisa cek. Dia masuk kolektibilitasnya berapa. Kolektibilitas itu tingkat kesehatan keuangannya. Kalau dia punya utang, itu tingkat kesehatan keuangannya jelek. Nah, dan itu ngeling ke semua bank. Gitu. Kenapa pentingnya? Jangan sampai Anda menikah dengan orang yang terlilit utang, utangnya banyak. Bisa berbahaya. Maka maaf, bukan berarti nggak boleh. Cari tahu dulu, kalau ataupun hutang dan dia jujur, utangnya buat apa? Jangan-jangan utangnya memang buat hidup, buat membiayain orang tuanya yang sakit, segala macam. Utang belum tentu buruk. Saya pernah punya klien, orangnya baik-baik aja, hidupnya sederhana, punya utang 250 juta, nggak bisa bayar. Saya tanya, Pak, kok utangnya banyak begini? Waktu itu sekitar 10 tahun yang lalu, jadi 250 juta itu banyak sekali pada saat itu. Kok utangnya banyak sekali? Iya Pak, orang tua saya sakit. Dan seluruh biayanya saya yang tanggung. Nah sekarang orang tua saya sudah wafat. Tapi utangnya masih. Oh, kalau gitu berarti dia punya utang tapi untuk sesuatu hal yang benar. Jangan sampai punya utang apalagi sekarang pinjol. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah. Mendingan hilang mendingan gimana ya? Red flag deh kalau udah ya. Kalau udah punya utang pinjol, aduh nggak banget gitu, nggak banget. Itu mental jadinya takutnya. Kebanyakan mental. Tapi lihat lagi penyebabnya apa. Jangan gampang dimanipulasi. Nah, kalau udah punya utang, warning. Kalau nggak red flag, warning lah paling nggak gitu. Warning banget. Nah, check up, tanya kondisi keuangannya seperti apa.
Tidak harus yang tajir melintir, enggak. Tapi banyaklah kasusnya juga. Banyak ketika waktu saya masih SD, teman-teman SD saya kaya raya. Hari ini kita bisa lihat yang kaya raya itu orang tuanya, bukan dianya. Sekarang orang tuanya udah meninggal, bangkrut usahanya, anaknya hidupnya susah dan tidak terbiasa untuk hidup susah. Karena dari kecil hidupnya enak terus. Nah maka nih, cari tahu, bukan berarti masalah cinta. Orang laki-laki, ini terutama yang cowok, yang cewek-cewek saya kasih tahu. Orang laki-laki tidak punya fighting itu apa? Daya juang, apa bahasa Indonesia susah banget ya. Fighting spirit, nggak punya daya juang yang kuat untuk mencari nafkah, itu udah red flag banget. Itu daya juang itu, laki-laki itu diukur dari semangatnya atau daya juangnya untuk mencari nafkah. Jangankan untuk mencari nafkah aja nggak mau, gimana bisa melindungi Anda? Gitu kan, perlindungan secara keuangan juga penting. Nah, setelah tahu Anda meniti kehidupan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Caranya adalah perencanakan investasi. Jangan lupa ada risiko di sana. Baik risiko itu datangnya dari risiko investasi maupun risiko dari kehidupan itu sendiri. Ada yang sakit, ada yang musibah lah segala macam. Nah, ini harus diantisipasi sehingga Anda punya backup yang Anda standby di tangan Anda yang bisa nutup sehingga tujuan-tujuan ini bisa tercapai. Oke, nanti kita akan bahas. Nah, bagaimana kalau kita ingin merencanakan keuangan secara Islami, maka perencanaan keuangan itu harus sesuai dengan prinsip syariah. Ya, udah harga mati, udahlah nggak boleh lagi di keluarga kita ada pendapatan yang tidak halal. Udah, seberapapun banyaknya. Nah, ini kita akan bahas. Nah, penting perencanaan keuangan bagi keluarga muda ya. Pertama membangun komunikasi dan kenalan secara finansial, ta'aruf secara finansial. Harus kenal pasangan kita kondisi keuangannya seperti apa. Menikah itu menyatukan dua insan dan menyatukan dua keluarga, tapi suka lupa menyatukan dua habit, menyatukan dua kebiasaan, menyatukan dua kultur. Ini bukan culture maraton nih, bukan ya. Menyatukan dua kultur yang berbeda. Tiba-tiba Anda akan tidur dengan orang yang suka ngedengkur aja gitu misalkan gitu. Tiba-tiba Anda tidur dengan orang yang bangun-bangun kentutnya misalkan. Nah, ini suatu kultur yang berbeda, tapi juga kultur atau habit secara keuangan. Karena pasangan kita itu dididik dengan budaya yang beda-beda atau yang mungkin berbeda sekali dengan budaya kita dididik oleh orang tua kita. Maka harus kenalan secara finansialnya juga. Nah, ini yang saya bicarakan, menentukan tujuan keuangan secara bersama-sama. Tujuannya adalah supaya nanti mencegah konflik. Kalau punya perencanaan keuangan yang baik, mencegah konflik secara keuangan. Sepakati siapa yang akan kelola keuangan. Sebelum menikah, tidak boleh ada rekening bersama. Jangan soal udah manggil ayah bunda lagi sebelum nikah kan. Udah gitu rekeningnya bersama pula, nggak boleh. Big no, nggak boleh banget. Ribet nanti kalau nggak jadi, musuhan lagi, rekening nyairinya gimana? HTM dipegang sama si cewek, suami ya calon ini, cowoknya, aduh, mau nagih gengsi ya kan? Atau sebaliknya. Jadi enggak, merencanakan keuangan yes, tapi sebelum nikah enggak ada itu rekening bersama. Masing-masing. Nabung Pak untuk biaya pernikahan, nabung sendiri-sendiri di rekeningnya masing-masing. Belum nyatu, belum. Begitu akad nikah, satu boleh. Sepakati siapa yang pegang uang. Tidak selalu cewek. Boleh cowok juga, tapi biasanya yang ngatur keuangan adalah cewek. Gitu. Tapi nggak selalu. Atau disepakati. Misalkan saya punya sahabat partner saya ahli investasi. Oke, untuk yang rutinitas hari-hari belanja segala macam dikelola oleh istrinya.
Tapi untuk yang investasi besar-besar, sekolah anak, dan yang gede-gede, pergi haji segala macam, yang kelola suaminya. Sepakati gitu boleh. Atau mau sebaliknya juga boleh. Tapi ada obrolan, kesepakatan. Sehingga nanti nggak terjadi konflik. Pernah terjadi begini, ini kenyataan. Suaminya ngasih aja terus ke istrinya. Tiap bulan hampir semua gajinya dikasih kepada istrinya. Terus pas bayaran sekolah anak, karena nggak ngobrol, suaminya berasumsi istrinya nabung buat bayar sekolah anaknya akan masuk SD. Istrinya berasumsi suaminya udah nyiapin. Pas mau bayar sekolah SD swasta nasional pula, pakai bahasa Inggris pula, mahal dong ya kan. Mah itu udah harus, si Ade udah bayaran. Loh, bukannya dari papa katanya. Nah kan duit papa udah dikasih semua ke mama, kan harusnya mama nabung. Loh, saya pikir, mama pikir itu untuk dihabisin. Jadilah skincare, jadilah Shopee, apa sih istilahnya gitulah, belanja, paket, tiap hari. Jadi habis buat itu, ya berantem, benar nggak? Karena nggak ngobrol nih, jangan keuangan dan siapa yang mengelola keuangan. Gitu. Maka dengan perencanaan keuangan yang bersama-sama sama keluarga, itu akan meningkatkan kebahagiaan dan stabilitas. Kayak ngomongin negara, iya, negara kecil kita namanya rumah tangga nih. Stabilitas keuangan keluarga disepakati. Karena ingat tadi pertama saya bilang, perceraian banyak disebabkan karena masalah ekonomi dan keuangan. Ya ada kesalahpahaman sini. Aku pikir papa udah nyiapin. Lah kan mama udah dikasih duitnya semua, mama harusnya nabung dong. Berantem ribet aja. Apa yang kita bahas dalam perencanaan keuangan? Pertama, mindset dan filosofi harta. Nah, ini penting banget untuk dipahami. Coba Anda perhatiin. Saya mau tanya, uang punya siapa? Hakikatnya uang itu milik siapa? Milik Allah. Ya, manusia hanya dikasih amanah. Dalam bahasa Al-Qur'annya itu mustakhlafina fihi. Mustakhlafina itu khalifah. Khalifah itu pengelola, pengurus. Jadi harta itu yang diamanahkan kepada kita itu untuk kita kelola. Ya. Jadi bukan milik kita. Hakikatnya milik siapa? Milik Allah. Once Allah minta ketika masuk ke dalam nisab untuk bayar zakat, enteng bayarnya. Karena mindset kita, harta itu milik Allah. 2,5%, 5%, 10% enteng aja dah milik Allah. Yang punya nyuruh. Ya, dikasih amanah. Ya. Dan orang yang, bayangkan Anda yang punya uang nih. Nitip ke seseorang. Nitip ke Mas Habib misalkan. Mas Habib, saya titip uang saya 100 juta buat Mas Habib. Tapi tolong 2,5 jutanya kasih ke si fakir dan si miskin itu ya. Sama Mas Habib disampaikan. Oh berarti ini orang amanah. Itu case pertama. Case kedua, sama Mas Habib 100-100-nya dipakai. Yang 2,5-nya nggak disalurkan, nggak dikasihkan. Allah tahu nggak? Atau Anda sebagai orang yang ngasih 100 juta itu tahu, oh Habib ini nggak ngasih ke sana. Besok-besok lagi dikasih nggak amanahnya? Enggak, Allah juga gitu bisa jadi ya. Dikasih amanah, ini milik Allah, disuruh nyalurin, enggak nurut, enggak dikasih amanah lagi. Ya, maka mindset pertama itu penting. Perencanaan keuangan tadi berkaitan sama tujuan keuangan yang kayak gimana yang harus kita miliki. Bagaimana ngatur cash flow. Cash flow itu pendapatan dan pengeluaran. Terus produk-produk keuangan yang kayak gimana untuk mencapai tujuan itu. Kemudian juga kalau nanti ngomongin tentang warisnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau prinsip-prinsip Islam. Kita bahas tentang mindset. Harta itu milik Allah. Harta adalah amanah untuk dikelola. Ya. Harta dikasih ke kita untuk mendukung tujuan hidup kita menggapai ridhonya Allah. Jadi setiap setiap rupiah yang kita terima, itu tujuannya adalah untuk mendukung, mensupport kita dapat ridhonya Allah. Gimana supaya Allah ridho? Terkait sama harta, supaya Allah ridho, pertama, dapatnya harus halal. Seno yang gak halal. Hati-hati yang abu-abu. Allah tahu nggak rezeki seseorang?
pasti tahu. Dengan detil, akuntansinya nggak bakalan salah. Si A, sebutlah namanya Putri, bukan nama sebenarnya. Allah tahu nih, si Putri ini akan dapat rezeki dari lahir sampai wafat sekian. Ya. Atau si Putra akan, karena dia mencari nafkah utama dalam keluarga, dia akan dapatin rezeki dari lahirnya dia sampai dia wafat, misalkan 1 triliun rupiah nilainya. Gitu. Kalau 1 triliun itu rezekinya udah selesai, kira-kira kontraknya selesai nggak di dunia? Selesai. Maka cari rezeki jangan buru-buru. Kalau 1 triliunnya udah habis, ya berarti kita berpulang kan gitu. Kan gitu. Makanya nggak usah buru-buru. Baik yang halal maupun yang haram Allah tahu. Jumlahnya berapa. Sehingga tugas kita apa? Usaha, ikhtiar. Ikhtiar yang mendapatkan pahala adalah ikhtiar yang benar, yang halal. Jadi kita dinilai bukan jumlah rupiahnya, bukan jumlah rezekinya, bukan jumlah hartanya, tapi yang dinilai adalah cara mendapatkan harta tersebut. Nah, cara itulah yang untuk mendapatkan ridha Allah itu dengan cara yang halal. Begitu ada yang nggak halal, udah langsung enggak. Daripada kita capek-capek, kita terima juga nggak halal buat kita, nggak halal buat keluarga kita. Pengennya anak-anaknya jadi soleh-solehah, tapi dikasih nafkah dari yang abu-abu atau nggak halal. Nah, ini mindset ini penting banget. Kadang-kadang harta itu ujian. Bisa bikin sombong. Bisa bikin orang flexing. Bahkan bisa ngecek orang lain. Menganggap orang lain yang maaf hartanya di bawah dia lebih hina. Padahal kemuliaan seseorang bukan dari harta, dari ketakwaan. Nah ini kadang jadi ujian nih. Hartanya banyak songong. Tapi kalau hartanya banyak, banyak sedekah, banyak wakaf. Nah, jadi keberkahan, jadi kemuliaan. Maka jangan-jangan bukan sekedar titipan, tapi jadi ujian juga kita. Dan menggunakan harta itu dipertanggungjawabkan. Selain menerimanya, menggunakannya juga dimintai pertanggungjawaban. Jadi belanjanya, kira-kira belanjanya melanggar aturan Allah apa enggak? Oh boleh skincare enggak Pak? Boleh kalau tujuannya untuk membahagiakan suami. Untuk dianggap pantas lah sama suaminya kira-kira gitu. Kalau di rumah dasteran terus kan ya oke. Beli baju juga boleh ya. Sehingga 3M, mencari yang halal, mengelola secara syar'i dan membelanjakan di jalan yang kebaikan. Ya. Enak jadi perempuan itu. Patuh aja sama suami udah bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Oke, tadi berkaitan sama mindset. Cukup harta itu ada di tangan, tidak perlu di hati. Yang di hati cukup takwa. Kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. Sambil nepuk dadanya di hati. Maka harta itu di tangan. Maka ketika Abdurrahman bin Auf pada saat pertama hijrah ditawarin keluarga, ditawarin harta, dia bilang nggak usah, saya ditunjukin aja sama pasar. Kan gitu. Nah mentalnya tuh nggak mental pengemis. Termasuk sebentar lagi lebaran. Jangan didik anak-anak kita jadi mental pengemis. Contoh mental pengemis adalah, Om, bagi THR-nya dong Om. Nah, ke Omnya gitu. Nah, janganlah. Itu mental pengemis. Secara nggak langsung kita didik anak kita bermartabat dari sisi harta itu juga. Nah, kemudian yang kedua dari sisi perencanaan keuangan adalah penting menetapkan tujuan keuangan. Tujuan keuangan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Dan buat prioritas. Bagaimana cara membuat prioritas? Boleh nggak Pak, saya pengen jalan-jalan ke Jepang? Boleh. Tapi ada yang wajib. Haji. Haji duluan. Pikirin gimana supaya dapetin rezeki yang bisa pergi haji. Itu prioritas utama. Anak sekolah wajib nggak? Wajib. Pikirin bagaimana biaya anak sekolah. Nyiapin nanti kalau pada saat kita pensiun. Tadi kan ada masa-masa kata Nabi Yusuf kita suruh nabung di mana ketemu masa susah. Masa susah pada saat kita udah nggak produktif lagi. Nyiapin dana pensiun jadi wajib. Kalau saya tanya,
nyiapin tabungan untuk masa tua, dan nyiapin tabungan untuk pendidikan anak kita, mana yang lebih prioritas? Untuk kita pada masa tua atau untuk anak-anak sekolah? Mana yang lebih prioritas? Rata-rata cewek pasti akan jawab untuk anak sekolah. Bapak-bapak, cowok-cowok, untuk anak sekolah atau untuk kita pensiun? Anak sekolah. Sepakat hari ini. Ini ada yang datang calon suami istri nggak? Belum ya? Belum. Nggak apa-apa juga kalau ada. Secara ilmu perencanaan keuangan, ilmu financial planning, yang lebih prioritas adalah menyiapkan dana pensiun. Mari kita lihat faktanya. Pada saat pensiun, kita udah nggak bisa bekerja. Tetap makan nggak? Tetap harus jalan-jalan kadang-kadang, bener nggak? Sementara anak sekolah, pada saat anak itu sekolah, kita orang tuanya, si bapaknya masih produktif, bisa cari beasiswa lah, cari segala macam lah, cari sampingan lah, termasuk ojek online lah, segala macam bisa dilakukan untuk sekolah anak kita. Yang kedua, pada saat anak kita sekolah, pilihan sekolahnya banyak, mau yang international school, mau sekolah nasional, ada yang gratis sekolah negeri, dapat MBG pula. Nah. Sementara pada saat kita pensiun, nggak ada MBG buat orang tua, kira-kira gitu, tetap harus makan, tetap harus biaya. Nah, pilihannya menjadi menyempit. Bahkan si Nabi Yusuf juga ketika ngomongin tentang tadi 7 sapi yang kembung, 7 sapi yang kurus tadi, disuruh bekerja untuk nyiapin masa-masa sulit. Gitu. Jadi kalau dari ilmu perencanaan keuangan, dana pensiun itu penting sekali. Jangan sampai menganggap anak sebagai investasi, artinya nanti akan saya dapatkan hasil investasinya pada saat saya sudah tua, anakku sudah sukses. Ya kalau anaknya sukses. Kalau anaknya nggak sukses, maka independen secara keuangan menjadi penting. Kita sebagai orang tua itu nggak ngandelin anak, itu prestasi luar biasa. Bahwa sekarang kita sebagai anak support kepada orang tua, itu keberkahan, dikasih kesempatan buat support orang tua kita. Jadi jangan, wah orang tua saya salah. Enggak. Justru berkah kita ini dikasih kesempatan untuk mendukung, mensupport orang tua kita. Setiap rupiah yang kita transferkan ke orang tua kita, berkah insya Allah. Gitu kan. Tapi bikin perencanaan yang prioritas yang mana? Pertama, yang rukun, pokoknya keluarga ini bercita-cita pergi haji. Tetapin pergi haji di usia 35 misalkan gitu. Atau di usia 40. Jangan usia 60, 70 udah timik-timik baru pergi haji. Haji itu berat. Apalagi kalau siklusnya pas lagi panas-panasnya. Panas sekali. Kita yang biasa di tropis mungkin agak berat. Ya, nggak sepanas itu ya. Nah, dan ketika menetapkan perencanaan keuangan atau tujuan keuangan, ukur kemampuan keuangan. Jangan pengen cita-cita beli rumah harganya 10 miliar kalau gajinya cuma 10 juta. Ngimpi namanya. Maka kita harus bisa membedakan antara tujuan dan mimpi. Kalau tujuan itu harus smart. Apa itu smart? Spesifik tujuannya apa? Enggak ngawang-ngawang, spesifik. Tujuannya saya mau pergi haji di usia 35 misalkan gitu. Yang kedua, measurable, terukur. Oh, saya pergi haji itu butuh uangnya 100 juta berdua sama istri termasuk biaya lain. Berarti kita harus ngejar nih si angka 100 juta. Oh, untuk daftar 50 juta dulu. Berarti kejar 50 juta dulu. Terukur. SMA, achievable, bisa dicapai. Pendapatan saya berapa? Oh 10 juta, bisa nabung berapa? 1 juta, oke 1 juta nabung terus. Tercapai. Jangan pengen haji plus yang 400 juta. Bisa nabungnya cuma 1 juta, 400 bulan baru bisa ketuaan. Ada return gak seberapa lah, bisa dihitung ya. Specific, measurable, achievable, realistis.
realistik. Dan yang terakhir T, time horizon, ada waktunya, ada masanya. Sehingga selama sepanjang masa waktu itu kita disiplin untuk konsisten investasi, konsisten nabung. Jadi ukur kemampuan kita untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan. Oh, pengen punya rumah juga, pengen haji juga, yuk bagi dua. Oh, mungkin hajinya bukan di 35 tapi di 40 misalkan gitu. Oke, rumahnya di usia berapa? Rumahnya nggak usah yang gede-gede dulu, ada dulu. Rumah yang sangat strategis. Kemana-mana dekat, dari kamar ke kamar mandi, ke ruang tengah, ke pintu depan, dekat semuanya gitu kan. Ya nggak apa-apa juga. Ya. Habis nggak pada tinggal di rumah mertua sih. Sombong amat. Kemampuannya nggak ada. Oke. Itu yang kedua. Tujuan keuangan. Jadi pertama mindset tentang hartanya udah benar. Yang kedua adalah tujuan keuangannya di set up dengan prioritas yang sesuai dengan syariat. Yang ketiga ngatur cash flow. Uang masuk, uang keluar. Uang masuk harus yang halal. Nah, ada suka gini, saya kasih pertanyaan deh. Kadang-kadang kurang Ustaz untuk biaya hidup sehari-hari dari pendapatan saya dan bahkan istri saya juga sudah usaha misalkan gitu. Kalau pendapatan kurang, lebih baik mana? Mengurangin pengeluaran atau nambah pendapatan? Nambah pendapatan. Kalau ngurangin pengeluaran itu susahnya setengah mati. Tapi banyak orang memilih untuk ngurangin pengeluaran, pendapatannya segitu-segitu aja. Nggak bisa nambah, udah mental block dulu nih. Mental block udah nggak mau nambah income, nggak mau nambah usaha. Yang ada ya pengeluaran udah segitu, saya udah susah ini lagi, dikurangin deh pengeluarannya. Paling bisa hemat berapa sih? 100-200 ribu paling. Itu udah hebat, prestasi banget. Tapi kalau nambah income, yuk kita kreatif. Ada apa lagi nih di luaran yang kita bisa dapetin income? Jualan online lah, jadi ojek online lah, jadi apalah, ngajar anak SD lah, ngajar anak TK lah, gitu. Nggak taunya ngajar, saya pernah waktu saya sebelum menikah, ngajarin anak ngetik di komputer. Tapi karena saya nggak begitu ini sama anak, beberapa pertemuan dia bosan, saya pun bosan, karena nggak menjiwai banget. Saya bukan orang IT gitu kan. Pakai aplikasi gitu ngetik, anak SD di Bintaro saat itu, anak SD apa anak TK saya lupa. Nah, bagaimana ngatur pengeluaran tetap penting meskipun prioritas. Kalau kurang nambah pendapatan. Pertama yang harus dilakukan ketika kita punya income, prioritas yang paling tinggi adalah bayar utang. Kalau Anda punya cicilan, bayar cicilan. Kalau punya cicilan yang tanpa jatuh tempo, cicilan kepada teman, kepada saudara, kepada family, kepada keluarga, kepada ibu, orang tua, bayar pas Anda gajian semampu Anda, semaksimal yang Anda mampu. Karena bayar utang itu hukumnya wajib. Seorang mati syahid tapi punya utang nggak akan masuk surga. Bahkan mati syahidnya 3 kali. Jadi Rasul tuh pernah ada wahyu sampai Rasul menepukkan jidatnya di kepala. Pada saat lagi ngobrol-ngobrol sama sahabatnya, langsung hening. Sahabat nggak berani nanya, karena berat sekali yang diterima. Besoknya sahabat baru nanya, wahai Rasulullah, apa gerangan yang turun kemarin? Wahyu apa? Rasulullah mengatakan bahwa seseorang kalau jihad fisabilillah dan dia meninggal, dia tidak akan masuk surga kecuali kalau dia masih punya utang. Bahkan dia diwafatkan, kemudian dihidupkan lagi, wafat syahid lagi, dihidupkan lagi, wafat syahid lagi sampai 3 kali, tapi dia punya hutang, maka dia tidak akan masuk surga kecuali hutangnya dilunasi. Maka penting punya prioritas untuk bayar hutang dan utangnya dicatat. Kasih tahu orang keluarga, orang rumah, nih saya punya utang segini, catatannya ada di sini. Itu penting supaya kalau kita wafat ada yang tahu utang kita berapa dan bisa bayarin utang kita. Ini begitu punya uang, gaji bulanan atau punya usaha dan ada pendapatan, prioritas bayar utang. Ya. Habis itu prioritas berikutnya adalah kewajiban zakat kalau sampai nisab. Harta kita mencapai wajib zakat maka keluarkan zakatnya. Baru setelah itu ditabung untuk tujuan investasi masa depan tadi. Kita tujuan pengen pergi haji, pengen punya rumah, pengen nyekolahin anak, pengen pensiun sejahtera tadi ya. Pengen beli mobil pula, gaya-gayaan, kayak mobil murah aja. Mobilnya mungkin bisa beli, jangan-jangan buat servisnya nggak bisa beli, bayar pajaknya
Buat beli bensinnya, mobil lebih boros ya bensinnya daripada motor ya gitu loh. Sekarang udah ada yang online, Anda bisa pilih mobil apa aja gitu kan. Gaya lagi disupirin kan. Nah, investasi duluan untuk masa depan Anda. Ya, untuk masa depan. Baru pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin ini geser nih, harusnya ke zakat ya. Pengeluaran rutin. Baru lifestyle. Lifestyle itu gaya hidup. Pengeluaran lifestyle itu apa? Pengeluaran untuk gaya hidup. Cara ngukurnya gimana pengeluaran untuk gaya hidup? Pengeluaran-pengeluaran yang kalau kita nggak keluarkan, kita nggak akan mati. Nah itu gaya hidup tuh. Pulsa, kalau nggak punya pulsa, nggak punya data internet, mati nggak? Enggak. Itu namanya bukan mati, tapi mati gaya. Ya nggak? Bukan mati bukan, tapi mati gaya. Nggak bisa nonton. Ya, itu lifestyle. Boleh nggak? Boleh. Bukan nggak boleh. Oke. Utang, maksimal cicilan utang itu 30% dari pendapatan kita. Zakat cuma 2,5%. Investasi minimal 10%, tapi jangan minimal lah. Kalau bisa 20-30% dari pendapatan kita investasiin. Belajar frugal living. Lagi ngetren kan di anak-anak muda tuh. Frugal living. Hidup dengan bisa nabung 50%. Saya pernah nih ya, ngajar gini di Bandung. Di DT, di Darut Tauhid. Seminar besar gitu. Selesai seminar ada ibu-ibu nyamperin, Pak Ustadz tadi menyampaikan investasi itu dari pendapatan kita itu 20-30%. Iya itu yang sehat Bu. Terus ibu bilang, Pak kalau saya investasinya sampai 90% sehat enggak? Sehat Bu. Ada ternyata. Ternyata dia punya usaha, hidupnya biasa aja sederhana. 90% dari pendapatan usahanya buat investasi, bikin usaha lagi baru nanti di kemudian hari kalau ada peluang, investasi apa lagi gitu. Tampilannya sih sederhana, tapi saya tahu cincinnya sama gelangnya tuh mahal sekali. Gitu. Kadang-kadang orang nggak ngelihat hal yang simpel gitu kalau kita, karena kita biasa ngomongin keuangan. Tahulah tasnya ditaruh di situ gitu kan. Ini tasnya mahal, ini mahal. Ada yang show off gitu. Kalau show off biasanya pendapatannya tanggung aja. Lagi belajar apa? Lagi belajar sombong. Nah, oke, kembali ke sini aja deh. Cicilan maksimal 30%. Cicilan itu nggak terlihat dari tampang orang. Saya pernah konsultasi one on one di sebuah bank asing. Ini karyawan bank asing. Gajinya gede, belum nikah. Usianya 20-an tahun, gajinya gede banget. Pada saat itu aja dengan gaji pendapatan saya, gedean dia. Pas ada suruh cerita-cerita, ada one on one session gitu kan. Terus dia nyatet asetnya segala macam. Pas nyatet utangnya, dia cuma nyebutin punya utang di 3 tempat. Di 7 tempat. Memang banyak amat. Memang utangnya ada berapa banyak Pak? Banyak tuh berapa? Nggak tahu. Oke, kita catat yuk. Utang kamu di mana aja? Pertama kartu kredit ini, kedua KTA ini, ketiga tulis. Setelah ditulis semua saya jumlahin. Jumlahnya itu 10 kali lipat dari gaji dia. Jadi anggaplah gaji dia 10 juta, itu 100 juta. Pas saya utang kamu 100 juta. Yang saya bikin pengen nonjok dia apa coba? Oh kok banyak banget ya Pak? Lah dia yang utang, dia yang kaget. Kan saya cuma nyatetin aja kamu utangnya segini. Tapi bener kan? Iya sih, dilihat satu-satu. Iya sih. Terus kamu punya asetnya berapa? Rumah masih kontrak, ngekos, apa segala macam. Gak punya apa-apa. Jadi orang ini secara keuangan bangkrut nih orang. Utangnya lebih besar. Karena apa? Karena orang bank utang tuh gampang. Karena dianggap pendapatannya banyak. Apalagi banknya bank asing. Dan saya tahu gajinya banyak. Betul dari ujung rambut sampai ujung kaki branded, ganteng, wangi, gagah, keren. Tapi bangkrut secara keuangan. Itu dicicil kalau minimum aja, itu 10 tahun belum tentu lunas tuh. Ya. Karena ada bunganya. Nah, jadi periode pertama bayar utang, bayar zakat jangan lupa, investasi masa depan, pengeluaran rutin boleh.
pengeluaran rutin rata-rata 20-40% dari pendapatan itu. Tergantung dia punya utang apa enggak. Kalau nggak punya utang biasanya pengeluaran rutinnya agak banyak. Gaya hidup batasin maksimal banget 20. Syukur-syukur bisa 10. Jadi kalau Anda punya income sekarang berapa? 5 juta, 10 juta lah misalkan ya. Amin kan gitu. 10 juta. Ya Pak, untuk yang sifatnya gaya hidup ini maksimal 1 juta. Untuk investasi kalau bisa 2 juta atau 3 juta. Cicilan ini semuanya ya. Nyicil motor, nyicil panci, nyicil apa lagi, tumbler, segala macam. Tumblernya keren, ngutang nyicil. Percuma ya. Itu ditotalin. Jangan, saya cicilannya baru 500.000. Nah, nambahlah gitu. Pas dihitung kan 30%. Bisalah nambah 3 juta gitu katanya. Bukan nambah 3 juta yang boleh, tapi totalnya 3 juta. Jadi kalau udah 3 juta atau 30% dari pendapatan Anda, udah warning, nggak boleh nambah utang. Ya, ini nih, bagaimana nggak? Ini saya sengaja pakai panah. Ini yang prioritas yang sini ya, bayar duluan ya. Ini meskipun ngomongnya di masjid nggak bacanya nggak dari kanan nggak. Jadi bukan yang pertama, bukan gaya hidup enggak. Yang pertama di sini maka dikasih panah biar nggak salah paham. Di syariah di masjid jadi dari kanan enggak. Nah, habis itu untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan kita harus atau kita menggunakan sarana lembaga keuangan. Baik itu perbankan, asuransi, investasi, pembiayaan dan lain sebagainya, itu harus yang sesuai dengan Islamic, sesuai dengan syariah. Jadi udah big no aja kalau yang konvensional yang berbasis riba, udah enggak aja. Kayak kita pilih itu. Nah, ini kita perlu paham tentang pembagian waris nanti kalau sudah keluarga tentunya udah ini atau di keluarganya ada yang wafat atau apa ya kita bisa juga memberikan solusi atau kalau mau apa-apa di masjid juga ada konsultasi tentang waris. Nanti saya akan tangani. Jadi buat rencana waris jika perlu. Rencana waris itu apa? Kalau kita alhamdulillah dikasih rezeki banyak sama Allah, bikin planning kalau saya wafat, saya bagi warisnya gimana? Siapa saja ahli waris saya? Siapa saja yang dapat? Terus waris itu paling berat adalah mengidentifikasi harta kita. Kalau pembagiannya mah gampang. Saya dikasih data asetnya berapa, ahli warisnya siapa aja, setengah jam juga jadi kok. Kalau mau nurut syariat Islam gampang sekali. Mudah ya. Nah, itu penting. Saya akan lompat ke yang tadi berkaitan, yang ini bisa dibaca lah. Jadi bisa, ini ada WA grupnya nggak sih? Nggak dibikin? Ada. Kalau ada WA grupnya bisa materinya disaring aja. Tentang perjanjian pranikah. Ini sering banyak disalahpahamin. Kayak mau cerai aja pakai perjanjian pranikah? Enggak. Nanti kita akan bahas. Tapi memang ada yang nggak bolehnya. Apa itu perjanjian pranikah? Perjanjian tertulis yang dibuat oleh calon suami istri atau suami istri, baik sebelum, pada saat atau selama perkawinan. Ini ada perkembangan, dulu hanya sebelum aja. Nanti ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan akhirnya pada saat setelah menikah juga membuat perjanjian itu. Apa isi perjanjiannya? Untuk mengatur akibat perkawinan atau pernikahan, terutama mengenai harta kekayaan dan tanggung jawab hukum. Nah, sejak ada Mahkamah Konstitusi tahun 2015, ini jadi titik penting. Sebelumnya diputuskan, itu hanya sebelum ada putusan ini, hanya boleh dibuat sebelum atau pada saat akad nikah. Tapi dengan keputusan MK ini, perjanjian perkawinan boleh dibuat juga selama perkawinan atau post-nuptial agreement. Ya. Tetap harus disepakati bersama dan tidak merugikan pihak ketiga. Pihak ketiga itu misalkan sudah punya utang ke bank dan sebagainya. Itu nanti akan ada kaitannya. Nah, apa yang perlu ada atau mengapa perlu adanya perjanjian pranikah atau prenuptial agreement? Pertama, kejelasan pengelolaan harta. Artinya apa? Diatur harta sebelum dan selama menikah secara transparan dan adil. Permulanya adalah dari undang-undang pernikahan, undang-undang perkawinan seperti tadi disampaikan oleh Pak Agus. Undang-undang perkawinan ini usia undang-undangnya lebih tua dari saya. Undang-undang nomor 1 tahun 74. Bunyinya
harta yang diperoleh selama masa pernikahan adalah harta bersama. Oke, berarti milik bersama. Saya pernah kejadian, istrinya bekerja sebagai direktur di perusahaan multinasional. Suaminya kerja di perusahaan kecil sebagai staf. Gaji suaminya itu bukan cuman lah ya, gaji suaminya 10% dari gaji istrinya. Anaknya 4 cewek semua. Kebayang ya? Istrinya gajinya 10%, 100, katakan 100%, suaminya gaji cuma 10%. Anaknya 4 cewek semua. Kalau tidak punya perjanjian pranikah, maka apa yang dihasilkan selama masa pernikahan milik bersama. Gaji suami maupun gaji istri yang tadi gede itu menjadi milik bersama. Kalau suami meninggal, karena ini milik bersama, maka dibagi 2. Milik suami 50%, punya istri 50%. Yang dibagi punya suami 50% dari total kekayaan keluarga nih. Kalau suami meninggal. Yang dapat siapa ahli warisnya? Istri dapat, anak-anak dapat, kakak adik suaminya dapat. Karena yang meninggal suami ya, nggak punya anak laki-laki. Orang tuanya udah nggak ada, maka yang dapat kakak adiknya. Kakak adiknya dapat warisan dari harta keluarga ini, tapi keluarga ini kan sebetulnya hartanya paling banyak punya suami, punya istri. Punya istri. Nah ini nih. Ini orangnya belum meninggal, tapi saya bilang ini kalau meninggal bahaya nih. Ini bucin banget sih istrinya sih. Ya, karena istrinya tiap bulan transfer ke suaminya. Keren sih. Tapi enggak banget. Ya. Tapi pasangannya baik-baik aja, rukun-rukun aja. Iyalah, rukun lah. Ya. Sebenarnya saya nggak tahu suaminya ganteng apa gimana, nggak tahu sih. Tapi yang jelas itu. Saya nggak perlu pengelolaan hati apa? Kalau dia punya prenuptial agreement, punya perjanjian pranikah, maka harta suami punya suami, harta istri punya istri. Sehingga kalau dia meninggal, si suami meninggal, yang dibagikan adalah harta suaminya aja yang dimiliki oleh suaminya. Maka di dalam prenuptial agreement itu ada list punya istri apa, list punya suami apa. Termasuk utang. Kalau sudah menikah suaminya diam-diam punya utang atau istrinya diam-diam punya utang, nggak ada perjanjian pisah harta, itu dikejar juga pasangannya, suami atau istri. Maka ketika melakukan pembiayaan ke bank atau utang ke bank, pasangan ikut tanda tangan karena ada undang-undang tadi itu nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan bahwa harta yang dimiliki atau diperoleh selama pernikahan adalah milik bersama termasuk utang. Jadi kalau diam-diam istrinya ngutang Pak, kemudian ada tagihan, Anda nggak bisa lari. Secara hukum, Mas, Anda harus bayar juga. Tapi kalau ada prenuptial agreement, bisa terlindungi. Dulu undang-undang perkawinan ini tujuannya untuk melindungi wanita. Supaya wanitanya dinafkahi dengan baik. Tapi sekarang nggak valid lagi, wanitanya banyak yang lebih tajir. Yang ada lari tanggung jawab. Dia ngutang, dia kabur. Yang dikejar yang di rumah istrinya. Ada kejadian, banyak sekali kejadian seperti itu. Ya. Jadi ini, melindungi risiko utang. Salah satu tujuannya. Mencegah konflik. Ya, kesepakatan sejak awal. Menghindari salah paham di kemudian hari. Dan ada kepastian hukum. Jadi kalau udah punya prenuptial agreement, sudah nggak perlu lagi ada tanda tangan pasangan kalau ada pembiayaan, ngejual aset juga nggak perlu tanda tangan pasangannya gitu ya. Ya kan mobilku, kalau aku jual ya jual aja, kata istrinya kan. Apalagi kalau ini apa namanya? Kalau dapat mobil dari ayahnya aman, dapat warisan dari ayahnya aman, itu harta bawaan namanya. Tapi kalau dapat uang dari ayahnya istri misalkan gitu ya, dapat uang dari ayahnya istri, habis itu dibeliin mobil, nah ini celaka nih. Kalau nggak ada ini, maka dianggap harta bersama karena perolehan mobilnya pada saat masa pernikahan. Nah, maka ini ada manfaatnya banyak, tapi ada juga yang nanti kita harus hati-hati. Dan bisa saja gini. Prinsip dalam Islam dalam Al-Quran seperti ini, walakum ma kasabtum.
Milikmu adalah apa yang kamu usahakan. Jadi nggak benar tuh mbak-mbak, uang istri adalah punya istri, uang suami adalah punya istri, itu keliru. Yang benar, uang istri punya istri, uang suami punya suami, tapi nggak berhenti di situ. Suami wajib kasih nafkah sama istri. Once udah dikasih nafkahnya kepada istri, itu milik istri. Ya, kalau udah dikasih nafkah ke istri, itu milik istri. Istri mau sedekah, mau ngasih kakaknya, mau ngasih adiknya, mau ngasih orang tuanya, itu udah haknya istri. Kalau memang bagian dari nafkah, gitu ya. Jadi nggak bisa diklaim yang ada di istri punya suami, yang ada di suami punya istri, nggak bisa diklaim. Itu jadi prenuptial agreement sebetulnya sejalan dengan prinsip kepemilikan harta yang diakui dalam Islam. Tapi itu memang ada madorotnya, ada yang harus ada di hati-hati, nanti di paling akhir. Pemisahan, apa isi dari perjanjian pranikah itu? Pemisahan harta. Harta sebelum nikah tetap milik masing-masing, harta selama menikah dapat dipisah atau dicampur sesuai dengan kesepakatan secara terbatas. Jadi sepakati, tetap boleh ada kesepakatan. Oh, yang ini milik bareng-bareng, yang ini punyaku, yang ini punyamu, misalkan gitu. Nah, juga pengaturan utang, ya utangmu utangmu, utangku utangku. Ya kalau mau ngasih bayarin utang ya boleh kan gitu ya. Tapi utangnya masing-masing. Utang usaha tidak otomatis menjadi beban pasangannya. Suaminya punya kantor, kantornya ngutang. Dia sebagai pemegang saham, sebagai direktur juga kan harus bayar kan. Nggak bisa ngejar aset istrinya. Utang usaha ya utang usahanya dia, jangan ngejar sampai ke aset pribadi. Bentuknya mungkin bukan PT, CV. Kalau CV kan ngejar ke pribadi kan. Ke keuangan pribadi. Keuangan pribadi udah habis ngejar ke istri, tapi kalau punya ini nggak bisa ngejar. Secara hukum ya punyanya istri gitu kan. Termasuk pengelolaan penghasilan, siapa yang mengelola dan skema kepemilikan usaha kalau punya usaha seperti apa. Misalkan punya perusahaan bareng-bareng, ya sebutin aja kalau memang punya bersama, suami punya 50% saham, istri punya 50% saham. Atau sepakatin, oke deh, suami 25 aja, karena modalnya banyakkan dari istri yang dari warisan. So istri 75, boleh nggak? Boleh, tapi disepakatin di situ. Ya. Termasuk kalau ada terjadi perceraian atau seperti wafat segala macam, maka harus diatur sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ya. Akibat hukum kalau punya perjanjian pranikah adalah itu mengikat suami istri dan mengikat pihak ketiga. Jadi pihak ketiga nggak bisa tuh ngejar harta istrinya kalau yang utang suaminya. Demikian pula yang utang istrinya nggak bisa ngejar suaminya. Pihak ketiga tunduk juga sama perjanjian ini. Dan menjadi dasar pembagian harta bila terjadi perceraian, kepailitan, ataupun sengketa waris. Tapi jika tidak dibuat, maka berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tadi itu tentang perkawinan, pasal 35, di mana semua harta selama menikah dianggap milik bersama. Prenuptial agreement bukan rencana untuk bercerai, tapi rencana agar tidak saling menzolimi. Ini penting nih quote. Jadi bukan, kayak udah, misalkan nih, yuk kita bikin perencanaan, bikin perjanjian pranikah, kayak udah mau cerai aja. Ini old school banget nih. Enggak, bukan mau cerai, tapi mau agar kita tidak saling menzolimi. Ya. Don'ts, ini yang penting. Tidak boleh ada kesepakatan yang mengakibatkan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Misalkan suami tidak usah kasih nafkah. Ini nggak boleh nih. Perjanjian hidup masing-masing, nafkah masing-masing, nggak boleh perjanjian kayak gitu. Ya, itu kan melanggar. Atau ya udah kalau gitu kita berjanji untuk mendapatkan pendapatannya dari riba. Ya nggak boleh, dari judi apalagi kan gitu kan. Nah, perjanjian-perjanjian kayak gitu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal nggak boleh. Mengharamkan yang halal termasuk nafkah nih. Nafkah itu wajib, kok malah diharamkan dengan perjanjian, nggak bisa. Ya. Yang kedua adalah menggugurkan kewajiban syar'i suami istri. Kewajiban tetap melekat, tetap harus menghormati, tetap harus melayani, tetap harus kasih nafkah. Ya. Tidak boleh perjanjian itu menggugurkan. Maaf, misalkan perjanjian pranikahnya tidak boleh berhubungan badan, nggak bisa. Itu kan apa ini nikah? Kan ada ya drajin itu nikah dengan CEO tapi nggak berhubungan badan, nggak boleh itu perjanjian itu nggak boleh.
ya. Karena dia menghilangkan kewajiban syar'i suami dan istri. Klausul yang menimbulkan kezaliman ataupun ketidakadilan. Islam menolak segala macam keadilan meskipun disepakati bersama. Jadi meskipun sepakat kalau untuk yang zalim nggak boleh. Jadi kadang-kadang Pak udah saling ridho kok Pak. Ridho sama ridho tuh kalau sesuatu itu halal. Kalau sesuatu itu haram meskipun ridho tetap haram. Tadi Ustadz Bima mengatakan digandeng beli bakso tapi 3 tahun berpotensi check in, nah kayak gitu kan. Wah kami check in saling ridho kok, nggak boleh tetap meskipun ridho itu dolim itu haram gitu tetap ya nggak boleh. Check in pesawat Pak, oh ya lain. Mereka ketawa semua, padahal check in bareng pesawat ya. Oke. Karena tugas bareng, karena ditugasin keluar kota. Kemudian mengatur hal-hal yang melanggar hukum Islam juga nggak boleh. Mengatur waris, oh kita berjanji sepakat bahwa nanti warisnya bagi sama rata. Nggak boleh perjanjian kayak gitu. Harus mengikuti ketentuan dari syariat. Nah, saya kira itu kesimpulannya menyiapkan keuangan sebelum menikah dan sesudah menikah itu menjadi penting. Jadi fondasi perencanaan keuangan yang islami, perencanaan keuangan islami menjadi dasar bagi keluarga pranikah atau yang sudah menikah untuk membangun stabilitas dan keharmonisan kehidupan bersama. Pengelolaan harta secara islami mulai dari pendapatannya halal, direncanakan untuk pengeluarannya apa aja, prioritaskan pengeluaran yang baik. Jangan biasakan membeli barang-barang yang Anda nggak butuhkan. Coba cek di gudangnya masing-masing, ada nggak barang-barang yang sejak dibeli sampai hari ini nggak pernah dipakai. Adalah itu tumbler, adalah itu tempat masak, adalah itu panggangan segala macam ya. Loh kan kita masih punya penggorengan mah, kenapa kok beli lagi? Cadangan Pak, kalau udah mulai hitam. Cadangan kok 2 tahun nggak dipakai. Nah, jangan biasakan membeli sesuatu yang tidak kita perlukan, karena bisa jadi suatu saat kita harus menjual sesuatu yang kita perlukan karena kita butuh. Paham maksud saya? Uangnya udah habis tuh hal yang nggak perlu, dijual nggak ada nilainya. Maka yang terpaksa dijual rumah, padahal kita butuh rumah. Jual rumah, ngontrak, nah, kan sedih. Maka jangan biasakan untuk membeli sesuatu yang nggak kita perlukan, karena bisa jadi sesuatu saat kita harus menjual sesuatu yang kita perlukan. Nah, ini. Jadi pengelolaan keuangan yang islami. Keberlanjutan keuangan keluarga, perencanaan yang tepat menjaga keberlanjutan finansial keluarga agar masa depannya kokoh. Saya kira itu mungkin kita, karena ada beberapa yang ingin buka puasa di sini, mungkin bisa sampai molor dikit lah ya, jam 6 lah paling telat ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyain. Cik. Ada pertanyaan? Silakan sih. Oh ini ada nih. Bismillah. Terima kasih Ustadz. Mungkin mau tanya tadi terkait produk financial planning ya. Keterkaitannya dengan pertama risk atau risiko dan dana tak terduga, itu ada nggak sih kiat-kiatnya, produk-produk apa aja tuh yang bisa kita secara syariah, tentunya untuk menghindari, walaupun mungkin ada beberapa pendapat ya kayak asuransi itu kan agak horor gitu. Terus terkait dana pensiun, itu juga ada nggak sih hal lain selain deposito gitu kan, itu juga ada kehati-hatian juga kan di situ kan. Itu sih Baik. untuk sementara. Saya jawab. Risiko itu ada risiko investasi, ada risiko dalam hidup. Ini treatmentnya berbeda. Risiko dalam investasi, kita harus tahu teman-teman sekalian bahwa produk keuangan, produk investasi, meskipun produk itu syariah, tetap ada risikonya. Jadi jangan pernah beranggapan ada investasi syariah pasti bebas risiko. Enggak. Risiko itu melekat, kalau dalam bahasa keuangannya inherent, melekat pada produknya. Bahkan risiko itu sunatullah. Kan keuangan Islam itu, keuangan syariah itu kan harus bergerak di sektor real ya. Saya punya usaha. Usahanya jualan nasi goreng misalkan gitu.
Pasti untung ada mungkin rugi. Mungkin rugi. Itulah usaha. Sunatullah itu usaha itu bisa untung, bisa rugi. Kalau pasti untung jangan-jangan malah melanggar sunatullah. Jadi jangan beranggapan bahwa produk keuangan syariah pasti untung, salah. Produk investasi termasuk investasi syariah itu ada probability untungnya, ada juga risikonya. Caranya gimana? Kenali produknya, mitigasi risikonya, sebar investasinya, nggak di satu tempat, di banyak tempat. Nah, deposito kalau duit Anda di bawah 2 miliar pada satu bank, dijamin sama LPS, Lembaga Penjaminan Simpanan. Simpanan Mas, bukan simpenan, beda. Ya, itu. Tapi kalau 2M lebih yang dijamin cuman 2M aja. Mukanya langsung 2M aja, nggak nyampe kali ya. Terus investasi di saham, di pasar modal lah ya, saham, obligasi atau sukuk kalau yang syariah. Harganya bisa turun, bisa naik. Bahkan perusahaan bisa rugi sehingga nggak bagi dividen gitu kan. Nilainya turun terus. Apalagi kemarin ada yang gagal bayar lagi sukuknya. Gagal bayar kenapa? Karena kondisi keuangan perusahaannya nggak sehat. Ya segala macam ya. Itu pada risiko. Jadi harus kenali. Mitigasinya apa? Oh investasi juga di deposito, investasi juga di sukuk negara, investasi juga di misalkan emas. Emas berisiko nggak? Beresiko. Pernah 3.000 kan kemarin kan? Sekarang 2.800-an. Kalau Anda beli 8.000 sekarang jual rugi nggak? Rugi. Jujur kalau emas saya sebenarnya nggak begitu suka investasi di emas. Kenapa coba? Kalau ini pertimbangan pribadi, Anda punya preferensi masing-masing. Emas itu membuat ekonomi mandek. Karena uangnya nggak berputar di ekonomi, mandek di barang yang namanya emas logam itu doang. Berhenti di situ. Dijual, kalau harganya naik baru Anda untung. Kalau cuman angka doang diantam, angkanya jadi 3 juta gitu ya, misalkan gitu. Itu baru angka, belum untung Anda. Belum realize, belum direalisasikan. Nah itu yang berkaitan sama investasi, sebar investasinya. Tapi kalau berkaitan sama risiko hidup, ada yang sakit, ada yang kena musibah atau apa keluarga kita, mitigasinya kalau di keluarga utama mungkin pakai asuransi. Apakah ada gharar? Ada gharar, tapi asuransi syariah itu sudah dengan prinsip syariah. Ya. Gharar itu apa sih? Ketidakjelasan. Kenapa gharar diharamkan? Dalilnya apa? Ada hadis Nabi SAW an bai'il hasa wa an bai'il gharar. Nabi Muhammad SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung unsur gharar, yang mengandung unsur ketidakjelasan. Yang diharamkan adalah jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan. Kalau ada yang jualan boneka dalam kotak, apa mystery box ya? Plain box. Itu ketahuan nggak dalamnya isinya apa? Boneka sih, tapi boneka yang mana kan nggak jelas ya. Itu gharar tuh, karena jual beli itu haram tuh, gitu. Tapi saya investasi, Anda punya usaha apa misalkan? Usaha tadi jualan nasi goreng, butuh nambah ruko. Oke, investasi butuh berapa? 100 juta saya invest. Bisa untung, bisa rugi nggak? Bisa. Gharar bukan? Gharar, tapi nggak diharamkan. Karena diharamkan jual belinya. Jual beli yang gharar. Kalau keuntungan, Mas saya mau untungnya 5% ya, malah riba. Loh kalau gitu gharar Pak, kalau tergantung keuntungan usahanya berapa baru dibagi hasilkan dari usaha itu, katakan buat saya 20%, buat Anda 80%, kan nggak jelas saya dapatnya berapa sebagai investor. Itu bukan gharar yang diharamkan. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan ad-dhararu daruratain. Yang pertama adalah dharar ataupun risiko yang karena maisir, karena judi, itu haram. Tapi kalau dharar malaya buddha ayyakudahut tajir, kalau usaha ada risiko yang memang harus diambil oleh seorang pengusaha, maka itu harus diambil malah. Gitu. Jadi bukan gharar itu. Nah, asuransi syariah itu sistemnya santunan, hibah. Maka itu tidak termasuk dalam kategori jual beli yang diharamkan. Yang konvensional haram karena transaksinya jual beli. Premi itu harga, yang dibeli risiko, maka itu jadi haram. Itu sih. Jadi ada mitigasi risiko itu. Pakai mitigasi dengan asuransi yang syariah. Kemudian kalau risiko-risiko yang lain bisa punya dana darurat.
Dana darurat itu dana cash yang dimiliki, boleh di tabungan, boleh di investasi yang risikonya rendah, yang standby di situ, yang nggak boleh dipakai kecuali dalam kondisi darurat. Orang tua sakit, diambil dari situ. Tapi dibalikin lagi, dikumpulin lagi kalau udah terkumpul dana daruratnya. Jangan disabotase, bukan darurat diambil dari dana darurat, sabotase namanya. Memanipulasi tujuan kita sendiri gitu kira-kira gitu ya. Jangan. Itu ya Mas ya. Semoga bisa menjawab. Silakan. Mic-nya boleh di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tentang finansial keuangan ini cukup menarik ya Ustaz. Utamanya kayak untuk bagi yang udah menikah maupun yang akan menikah. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan itu terkait penjelasan dari Ustaz Taufik di bagian tadi apa? Bagian yang mana? Bagian itu Ustaz yang alokasi pendanaan. Nah ya yang ini. Nah ini kan Ustaz bilang untuk lifestyle itu yang paling terakhir maksimal tuh 20% kan ya. Nah ini mungkin bisa kayak studi kasus nyata aja lah ya. Biasanya apa kalau misalnya saya lihat teman-teman saya dan juga ya pasangan saya juga itu biasanya kalau perempuan itu agak lapar mata gitu, apalagi kalau misalnya lagi moodnya jelek gitu, pengennya shopping gitu dan sebagainya. Nah, mengkomunikasikan ini gitu untuk lifestyle-nya itu maksimal 20% seperti yang Ustadz bilang, indikatornya adalah kalau misalnya ini nggak dibeli kita nggak mati gitu kan, kayak gitu ya. Itu kan benar-benar kayak primer banget gitu. Nah, mengkomunikasikannya ini bagaimana gitu, apalagi kalau misalnya udah tentang keuangan gitu kan lebih sensitif dan juga itu ya mungkin masyarakat Indonesia belum terbiasa gitu untuk bicara kayak gini. Mungkin itu Ustaz. Jadi confirm ya, ngomongin cinta itu susah, lebih susah lagi ngomongin keuangan sama si cinta, bener nggak? Ya, emang nggak mudah. Tapi gimana caranya? Caranya adalah bikin budgeting, bikin anggaran, bikin rencana. Pendapatannya segini, berapa persen untuk ini, berapa persen untuk ini, berapa persen untuk ini. Dulu ada sistem amplop, diamplopin tuh. Kalau dulu kan gajinya cash ya, diamplopin ini untuk sekolah anak ya, ini untuk bayar utang ya, bayar utang bayar. Maaf, untuk gaji asisten rumah tangga ya. Ini banyak loh ibu-ibu ini ngutang, nggak keren banget ngutang sama asisten rumah tangga. Karena gajinya nggak dibayarin tiap bulan. Begitu pas mau mudik nih, dibayarin dirapel kan, dirapel. Toh dia kan butuhnya pas mau pulang doang gitu kan, dirapel. Tapi nggak disisihin, nggak dialokasiin. Yang ada Mbak duitnya ibu kurang Mbak, digajinya segini dulu ya, ngutang si nyonya ada masih asistennya kan gitu kan, nggak keren tuh. Maka dibajetin ya Mak. Hari ini kan udah keren tuh, udah pakai gadget semuanya, pakai apa semuanya, bahkan ada virtual account misalkan. Kalau saya sih bukain rekening tabungan, masukin ke tabungannya dia, sehingga gitu ini. Nah, untuk yang lifestyle juga diamplopin terpisah. Caranya, ini bagi yang gajian tanggal 25. Pada setelah tanggal 25, bikin list pengeluaran bulanan apa aja, sekolah anak, bayar listrik, bayar telepon, bayar apa yang sifatnya bulanan, bayarin semua atau dialokasikan di rekening yang terpisah. Sisanya berarti kan untuk kehidupan sehari-hari. Termasuk investasi diinvestasiin dulu. Bayar utang dulu, semuanya nih yang bulanan. Kan tinggal yang pengeluaran harian tuh yang tersisa tuh. Dalam satu bulan kan ada 4 pekan ya. Nah, bagi 4. Narik duitnya tiap hari Senin di pekan itu. Nggak boleh ke ATM lagi, nggak boleh narik lagi, nggak boleh debit lagi. Kalau ataupun kiris, ya kirisnya dibatasin gitu kira-kira gitu kan. Pokoknya segitu aja. Sehingga nggak ada tanggal tua, tanggal muda tuh. Kenapa saya bilangnya hari Senin? Kalau ngambilnya hari Sabtu, habis tuh weekend. Kalau ngambilnya hari Senin, kan bisa untuk ke kantor, makan di kantor kalau bukan puasa, segala macam ya, untuk transport.
hari Sabtu Ahad masih ada, habisin deh. Karena Senin ngambil lagi kan gitu. Sehingga akhir bulan pun ya masih ada tuh buat hidup. Jangan sampai untuk ongkos ke kantor aja beli bensinnya ngutang tuh sama tukang bensin eceran. Kesian tuh mereka juga ada itu. Nah gitu. Jadi pakai strategi seperti itu. Memang harus diobrolin, bikin budgeting dan disiplin dengan angka-angka ini. Dan ini maksimal ya, maksimal. Tapi memang, nah bagi yang pendapatannya tidak tetap, saya termasuk orang yang pendapatannya nggak tetap. Bikin pengeluaran yang tetap. Misalkan pengeluaran dalam sebulan itu, biar gampang hitung ya maaf, 10 juta. Pendapatan lagi 50 juta juga, pengeluaran 10 juta. Karena bisa jadi di bulan-bulan berikutnya pendapatan kita di bawah 10 juta bahkan nol. Jika yang ditabungin yang pada saat kita peak season itu, bisa untuk bayar hidup kita pada saat kita low. Anda perlu tiru deh, saya tuh punya catatan pendapatan setiap bulan dari tahun 2011. Akan ada normanya tuh. Saya tahu normanya karena saya jenis kegiatan pekerjaan saya, tiap Desember itu pendapatan saya turun. Itu dulu tuh. Tiap Desember pendapatan saya turun. Daripada Desember saya pol-polan kerja, pendapatan juga turun, mendingan sekalian saya cuti, nggak kerja. Separuh bulan misalkan gitu, jalan-jalan lah, apalah. Toh saya nge-push juga nggak bakalan tinggi juga. Siklusnya ketahuan. Akan rame mulainya di Februari, Maret, April, puncak-puncaknya itu di Mei kalau saya nggak salah tuh. Habis itu turun Juni karena orang banyak bayar sekolah, jadi bayar saya enggak gitu kan kira-kira gitu. Baru bayar lagi nanti di September gitu kira-kira. Desember turun lagi, jadi siklusnya tuh gitu tuh. Oh, tapi saya tahu rata-ratanya segini, sehingga budget saya dalam sebulan nggak boleh lebih dari segini, sehingga punya tabungan terus tuh. Gitu. Meskipun pendapatannya lagi turun di bawah gaya hidup saya yang minimal itu, gitu, tetap saya gaya hidupnya segitu, ngambil tabungan lah, mantap namanya, makan tabungan mas. Nah, gitu. Nah, saya kira itu. Ada lagi terakhir mungkin? Ada satu lagi. Silahkan. Bismillah. Sebelumnya ini menarik banget ya Ustadz Teguh ya? Ya. Ya. Menarik banget mengenai manajemen keuangan ini. Terima kasih atas penyampaian materinya Ustadz. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi pertanyaan tersebut tadi udah sempat terjawab satu. Sisa yang satu lagi. Apabila sesuai kesepakatan istri boleh bekerja gitu ya, untuk mengaktualisasikan diri, konteksnya suami mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga gitu. Hasil penghasilan istri apakah tetap disimpan oleh istri dan dipakai tanpa izin atau harus diberikan ke suami gitu Ustaz, menurut pandangan Islam? Udah itu. Walakum ma kasabtum, bagimu atau milikmu adalah apa yang kamu usahakan. Maka prinsipnya adalah uang istri punya istri, uang suami punya suami. Tapi suami wajib kasih nafkah ke istri, istri tidak wajib kasih nafkah ke suami. Jadi kalau Anda mau belanjakan itu tanpa izin, itu hak Anda. Hak Anda. Tapi yang nggak boleh dalam maksiat juga, bener nggak? Itu kan larangannya ke Allah, bukan masalah larangan penggunaan hartanya. Anda mau kasih orang tua, mau kasih adik, mau kasih saudara, mau kasih sahabat, mau kasih siapa, itu hak Anda. Demikian pula suami, mau kasih siapa juga boleh, tapi wajib kasih nafkah istri. Tapi kalau suami, kalau istri kasih juga ke keluarga, jatuhnya sedekah. Wah, mulia banget. Sedekah. Jadi kalau istri ngasih ke keluarga, ngasih ke suami, itu sedekah. Dapat pahala nggak sedekah? Dapat. Tapi jangan minder mas. Nafkah wajib ya? Wajib itu berpahala nggak? Berpahala. Jadi kasih nafkah juga jangan pelit-pelit juga. Dapat pahala. Pahalanya pahala wajib. Itu pahalanya sunnah. Kita pahalanya wajib. Gitu. Nah, kan enak tuh kalau mindset di keluarganya udah ditata tuh. Direncanakan, dibudgetin, sehingga kalau ya kadang bolehlah ini belanja-belanja di
online, toko hijau gitu ya, toko oranye, toko hijau boleh lah. Tapi ya pada batas-batas yang disepakati aja. Jangan juga ini. Dan Anda juga tahu kemampuan suaminya seperti apa. Jangan juga suaminya pendapatannya ini udah capek, akhir bulan paling sedih itu gitu. Ada tuh orang kerja ya, bahagianya sepanjang bulan kecuali 1 hari. Ada orang yang selama kerja bahagianya sepanjang bulan kecuali 1 hari. Ada orang yang selama kerja susah tapi bahagianya cuma 1 hari. Nah, hari itu adalah hari gajian. Bahagia, kerjanya asik, segala macam. Pas gajian ya sedih, segitu doang. Nah, kerjanya susah, banyak masalah, banyak segala macam. Pas gajian, oh gajinya gede. Nah, pilih yang mana? Pilih yang kerjanya senang, gajinya senang. Kalau boleh milih itu. Nah, jadi juga gitu dalam keluarga juga asik kalau kita mindsetnya udah dibenerin bareng-bareng sama pasangan kita, sama istri, sama suami. Nah, itu yang sehingga kita bisa mencapai tujuan hidup kita, mendapatkan ridho Allah. Kalau ataupun kita melakukan perencanaannya itu tetap adalah untuk bisa beribadah kepada Allah, karena ibadah itu ada yang sifatnya uang, ibadah maliyah namanya. Haji, zakat, infak, wakaf ya, wakaf itu kan memiliki pahala yang sedekahun jariyah yang ngalir terus meskipun kita wafat. Jadi investasi paling keren itu investasi yang beyond dari umur kita, melebihi dari umur kita. Jadi umur kita udah berhenti di usia itu tapi pahalanya ngalir terus. Nah, itu tuh wakaf tuh. Jadi dengan perencanaan yang baik kita bisa ibadah dengan baik juga, keluarga harmonis juga, sakinah dan stabil. Terima kasih, semoga bermanfaat. Waktu udah habis ya. Kalau ada yang pengen konsultasi pribadi, kan masalah keuangan kadang-kadang nggak bisa ditanyain di umum ya, atau masalah waris segala macam, boleh kontak di sekretariat masjid, nanti kita bisa ngobrol secara privat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Teguh atas materi perencanaan keuangan yang telah disampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.